Halo rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Atrivi. Ikuti channel ini terus untuk update informasi-informasi yang tentunya sangat berguna buat teman-teman semua. Oke, kita melanjutkan video yang kemarin ya. Sekarang masih tentang modus penipuan jual beli properti. Jadi waspada yang mau beli atau mau menjual properti, ikuti channel ini terus biar teman-teman mendapatkan update info sehingga teman-teman tidak menjadi korban penipuan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang developer bodong. Developer bodong atau pengembang bodong itu gimana? Jadi developer atau pengembang bodong adalah ketika ada suatu developer atau pengembang perumahan yang menjualkan rumahnya, yang menjual produknya, tetapi sebenarnya produknya itu fake, produknya itu palsu. Jadi yang kita itu nantinya ingin membeli, ingin berinvestasi, malah ujung-ujungnya kita rugi, uang kita hilang, uang kita melayang. Nah, itu harus dihindari. Nah, seperti apa developer bodong itu? Kita bahas satu-satu. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ciri-cirinya developer bodong itu harga produknya atau harga propertinya itu nggak masuk akal gitu. Jadi murah banget. Kemarin itu saya ada yang jual gitu tanah rumah gitu, cuman harganya itu 60 juta gitu. 60 juta. Padahal balik namanya aja berapa, harga rumah berapa. Jadi mereka menawarkan rumah yang nggak masuk akal gitu, rumah harganya nggak masuk akal gitu. Jadi hati-hati ya bagi teman-teman yang melihat penawaran rumah yang nggak masuk akal, yang metode pembayarannya mudah, yang pokoknya wis gampang, wis pol tinggal masuk gitu. Hati-hati, nanti uangmu malah kesedot, kamu jadi rugi nantinya ya. Oke, yang kedua adalah perizinannya itu meragukan. Jadi banyak developer yang menjual unit-unitnya itu padahal mereka belum mendapatkan izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Mereka belum mendapatkan izin-izin yang lengkap gitu ya. Cirinya apa gitu? Kalau suatu pengembang itu kemudian kita datang, kita mau mengajukan membeli rumahnya secara KPR dan dipersulit, itu tandanya ya kita harus perlu waspada ya. Saya tidak menjudge satu atau dua developer ya. Jadi tanda legalitas rumah yang lengkap itu rumahnya atau asetnya ini bisa dibankkan atau asetnya ini bankable ya. Jadi kalau asetnya itu bisa dibankkan, itu suatu indikasi yang baik bahwa rumah itu secara legalitasnya udah bisa diterima oleh bankable ya. Tapi kalau kita tidak bisa KPR atau kita tidak bisa pembayarannya secara KPR atau KPR syariah gitu, itu teman-teman patut waspada ya, Bisa jadi pengembang ini belum melengkapi, jadi izinnya belum lengkap, jadi masih ada proses sana sini yang belum selesai, atau malah yang lebih bahaya bisa jadi pengembang ini emang tidak punya izin gitu. Makanya teman-teman harus hati-hati ya. Itu yang kedua. Jadi perizinannya meragukan gitu. Jadi perizinan meragukan itu ya tadi bisa jadi tanahnya itu masih proses. Jadi ini misalnya pengembang ini jual beli belum selesai sama pihak yang punya tanah, ini sudah dijual lagi ke konsumen. Nah, itu mungkin masih menunggu prosesnya. Tapi kan kita nggak tahu di tengah-tengah proses jangan-jangan nanti ada kendala atau apa gitu kan, kita nggak tahu. Jadi teman-teman sebaiknya waspada. Oke, itu ya. Terus sekarang kan banyak juga yang menjual properti sistem presale ya. Jadi presales itu lahannya baru tersedia tapi udah dijual duluan gitu, pada perizinannya lagi proses. Nah, itu sekarang lagi lazim gitu. Tapi kita sebagai customer itu juga wajib hati-hati gitu. Kita harus wajib hati-hati karena apa? Takutnya di tengah-tengah perjalanan dalam mengurus perizinan ini ada sesuatu sementara uang kita sudah masuk ya. Gimana kan gitu? Yang rugi kan juga tetap customer juga. Oke. Kemudian yang ketiga, pelajari tentang developernya. Jadi mempelajari developer sebelum kita membeli rumah itu sangat penting. Track recordnya bagaimana, sudah menjual di mana saja gitu. Kalaupun developer baru ya teman-teman harus lebih aktif lagi, misalnya tanya ke kelurahan tentang silsilah tanah yang dijual itu gitu. Misalnya seperti itu. Jadi
kita sebagai pembeli rumah tuh harus aktif gitu. Takutnya apa? Kita nanti sudah mengeluarkan uang banyak, malah uang kita nggak jadi sebuah investasi. Jadi kalau orang membeli properti kan bisa jadi untuk investasi gitu kan ya. Tapi ternyata malah uang kita melayang kan gitu. Makanya hati-hati dengan modus developer bodong ini, modus developer fake ini ya. Jadi hati-hati. Jadi pelajari tentang track recordnya, rekam jejaknya itu harus dipelajari sedetailnya oleh teman-teman ya. Tapi kalau mereka masih baru, kalau perlu tanya ke kelurahan, ini rekam jejaknya gimana, ini tanah ini riwayatnya gimana, gitu teman-teman harus tahu. Karena ya nggak sedikit sekarang ini yang tertipu gitu loh, tertipu dalam arti bisa jadi sebenarnya developernya ini niatnya baik gitu loh. Jadi urusannya si A sama si B gitu. Ini A ini misalnya orang yang punya tanah, nah ini pengembangnya ini di sini ini masih proses gitu, balik nama dan lain-lainnya, ini udah mulai dijual loh. Sebenarnya ini itikadnya pengembang bisa jadi baik, tapi di tengah perjalanan karena perizinan tadi belum selesai, ternyata ada masalah di tengah perjalanan. Sementara pembelinya ini udah setor uang, nah itu nasibnya gimana gitu. Makanya teman-teman harus aktif ya, harus pokoknya cari terus informasinya sedetail mungkin. Jangan sampai teman-teman menjadi korban pengembang bodong. Oke. Kemudian yang keempat, hindari transaksi bawah tangan. Ini saya sudah wanti-wanti, hindari transaksi bawah tangan. Transaksi bawah tangan itu apa? Faktanya di lapangan ini teman-teman masih banyak sekali teman-teman yang bertransaksi dengan developer ya tanpa notaris. Jadi cuman dikasih kwitansi ya, kwitansi tok gitu. Ini pembayaran pertama, pembayaran kedua, pembayaran ketiga gitu. Nggak ada akta secara notaris, nggak ada apa-apa, cuman A beli ke B, nanti dikasih dari B dikasih kwitansi. Itu aja itu sangat bahaya sekali ya. Jadi sangat bahaya. Jadi hindari transaksi-transaksi bawah tangan seperti itu ya. Apalagi transaksinya sampai misalnya 5 tahun, in-house-nya 5 tahun gitu. Kemudian tidak ada notaris, tidak ada apa-apa 5 tahun, dan cuman berbekal kwitansi aja. Nanti kalau di tengah jalan ada apa-apa gimana kan gitu. Bahkan meskipun dengan notaris pun masih memungkinkan gitu loh. Kalau sistem in-house itu masih memungkinkan terjadi sengketa di kemudian hari. Karena apa? Karena sertifikat ini masih atas nama developernya tadi gitu loh. Kalau di roya sih nggak masalah, kalau di hak tanggungan sih nggak masalah. Tapi rata-rata kan kalau in-house kan cuma notaris gitu aja kan ya. Sementara yang developernya ini masih pegang sertifikat aslinya gitu. Jadi model-model seperti itu teman-teman harus aktif ya, harus aktif gitu. Artinya in-house boleh, tapi kita harus lihat dong rekam jejaknya, dia sudah bangun di mana gitu. Misalnya dia udah bangun di A, B, C, D, E, udah rumahnya banyak, namanya besar ya mungkin oke-oke aja. Tapi kalau pengembang baru in-house ya teman-teman harus waspada. Kalau bisa dokumen-dokumennya harus secara notaris kan gitu kan ya. Itu. Kemudian yang kelima adalah paling sering ini tidak ada kejelasan rumah itu kapan jadinya gitu loh. Jadi banyak developer ya, bukan banyak sih, ada beberapa developer yang sudah membangun rumah gitu. Bangun belum selesai udah dijual kan gitu ya. Nah, tapi nanti nggak jelas selesainya ini kapan, nggak jelas. Makanya teman-teman harus cek track recordnya. Kalau sudah ada tetangganya, tanya deh tetangganya dulu selesainya gimana, ribet atau enggak, bulat atau enggak. Itu teman-teman harus aktif bertanya ya. Jadi ada beberapa pengembang itu yang bangun, tapi setelah kita bayar itu kita nggak tahu ini selesainya kapan gitu loh. Selesainya kapan? Yuk yang punya pengalaman taruh di komen ya, taruh di kolom komen yang sudah beli rumah tapi rumahnya nggak jadi-jadi ya. Itu ada. Jadi kita itu harus aktif lah. Kita harus aktif ketika kita memutuskan untuk membeli rumah. Jangan sampai kita masuk dalam jebakan Batman pengembang bodong. Ya, hati-hati ya teman-teman. Ini modus penipuan yang kedua. Ya, modus penipuan kedua. Jadi pengembang bodong ini nanti kalau udah menghimpun banyak dana akan scam, hilang kan gitu kan ya. Jadi misalnya jual banyak unit, nah itu nanti kasih kwitansi aja. Jadi setiap pembayaran kasih kwitansi. Ternyata unit itu bisa jadi milik orang lain gitu.
Nah, itu contoh pengembang bodong. Makanya teman-teman harus hati-hati. Karena membeli rumah ini beda loh ya sama membeli mobil gitu. Kalau mobil surat-suratnya, nih surat-suratnya selesai gitu kan ya. Tapi kalau beli rumah kan legalitasnya lumayan panjang gitu loh. Balik namanya ada tahapan-tahapannya gitu loh. Beda kalau kita beli mobil itu kan mudah, apalagi beli sepeda panjang lah mudah tanpa legalitasnya nggak macam-macam. Tapi kalau properti teman-teman, kalau properti ini legalitasnya lumayan banyak. Jadi lumayan banyak. Kemarin itu saya juga sempat ini ya, sempat mengkomeni temen. Jadi ada yang curhat, ada yang cerita ke saya. Jadi ceritanya tuh beli kafling gitu cuma dikasih kwitansi tok gitu. Sudah beberapa lama dan kaflingnya tuh masih bentuk sawah, terus dikasih bendera-bendera gitu tok. Nah, kemudian setelah lunas itu tiba-tiba penjualnya entah kemana gitu loh, scam gitu lah. Itu gimana lah? Yo makanya hindari transaksi-transaksi bawah tangan yang terutama yang memakan waktu lama gitu. Udah nyicil setahun, scam hilang gitu kan, eman-eman ya. Oke, itu penipuan-penipuan yang berkedok pengembang bodong ya teman-teman. Ikuti channel ini terus, nanti kita akan update nih. Kemarin kan modus penipuannya over kredit rumah ya. Sekarang pengembang bodong. Nanti kita akan update lagi. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.